Shalom. Mari kita membuka Alkitab kita dari Injil Yohanes pasal yang keempat. Injil Yohanes pasal yang keempat ayat 21 sampai ayat yang ke-24. Ini ayat-ayat yang sangat-sangat dikenal. Yohanes 4 ayat 21 sampai 24. Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran." Nah, kita berbicara tentang penyembah-penyembah yang benar. Dan sudah mulai beberapa tahun yang lalu, masalah tentang penyembahan dan penyembah-penyembah yang benar ini lagi ngetren. Ya. Sayangnya kemudian yang disebut penyembah adalah kebanyakan yang bisa nyanyi dan yang adalah penyanyi. Yang disebut penyembahan diturunkan sedemikian rupa menjadi hanya sebuah lagu yang lambat. Ya. Dan ini bukanlah penyembahan yang dimaksudkan oleh Tuhan. Bahwa penyanyi rohani belum tentu adalah penyembah. Belum tentu adalah penyembah. Seorang penyembah adalah orang yang bisa masuk ke dalam hadirat Tuhan. Dan tentunya ketika mereka keluar dari hadirat Tuhan, mereka juga membawa hadirat Tuhan bersama mereka. Sehingga keadaan sekeliling dari seorang penyembah itu akan berbeda dengan tempat yang lain. Ya. Kita harus perhatikan ini bahwa tidak mungkin kita itu menyembah masuk dalam hadirat Tuhan. Dan ketika kita keluar dari hadirat Tuhan itu tidak mungkin juga tidak akan mengikuti kita. Ya. Ini harus diperhatikan bahwa ketika kita berhadapan dengan seorang penyembah, kita akan tahu. Ya. Kalau Anda yang senior pernah berhadapan ada di dekat dari Om Ishak Liu, Anda akan tahu bahwa Anda sedang ada di hadapan seorang penyembah. Ya. Dia membawa hadirat Tuhan. Bahkan suara tongkatnya saja bisa bikin orang merinding. Ya. Bahkan ketika dia marah sambil melempar tempat perjamuan, orang akan mungkin katakan, "Wow, kok pemarah ya? Itu kan dosa." Tetapi kalau Anda berhadapan dengan dia, Anda akan tahu bahwa bahkan tindakannya pun itu disertai dengan wibawa yang kudus. Sehingga orang-orang tidak akan berani menghakimi. Ya, itulah penyembah. Ketika berhadapan dengan seorang penyembah, bahkan singa-singa saja tidak berani bergerak di hadapan Daniel. Anda bisa membaca Daniel di pasal yang pertama. Daniel menetapkan diri untuk menguduskan diri di hadapan Allah. Kemudian ketika ada ancaman, dikatakan supaya dalam waktu 1 bulan tidak menyembah selain raja. Daniel
dikatakan langsung naik ke loteng atasnya dan dia berdoa seperti yang biasa dilakukannya 3 kali dalam sehari. Dengan kebiasaan sebagai pendoa dan penyembah ini, ketika dia dilemparkan ke gua singa, singanya tidak bergerak. Singanya tidak berani menggigit Daniel. Ya. Sadhu Sundar Singh dalam pengalaman dalam perjalanan penginjilannya, ketika dia harus tidur di hutan, maka macan kumbang pun ketika berhadapan dengan dia, ketika dipandang oleh Sadhu Sundar Selvarat, maka macan itu pergi meninggalkan Sadhu Sundar Singh, maksud saya, bukan Sadhu Sundar Selvarat. Selvarat masih hidup sekarang. Sadhu Sundar Singh. Nah, ketika ular juga akan menggigit, ular kobra itu sudah siap ya untuk menggigit. Ketika dipandang oleh Sadhu Sundar Singh, maka ular itu juga langsung pergi ke tempat lain. Nah, jadi kita lihat di sini bahwa tidak semua orang bisa dianggap sebagai penyembah. Bahkan kita ini sudah menyalahi apa yang dimaksud oleh Tuhan sebagai penyembah. Kita menganggap nyanyian yang slow itu adalah penyembahan. Kita menganggap orang bisa menyanyi dan penyanyi rohani itu adalah penyembah. Oh tidak, bukan seperti itu. Nah, ayat 21 dikatakan, kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Bahwa untuk menjadi penyembah Bapa, syarat yang pertama adalah orang itu harus percaya. Harus orang percaya, berarti harus orang yang lahir baru. Karena ini di sini nanti kita berbicara tentang penyembah yang menyembah di dalam roh. Sedangkan orang yang hidup dalam dosa belum lahir baru, rohnya tidak pernah bisa terhubung dengan roh Tuhan. Karena sejak Adam dan Hawa melakukan dosa, maka roh manusia terpisah dari Allah. Dengan kata terpisah berarti orang ini tidak ada hubungan dengan Tuhan. Tidak bisa terhubung dengan Tuhan, secara otomatis tidak bisa menjadi penyembah. Hanya orang yang percaya dan dilahirkan baru, maka Tuhan memberikan roh yang baru kepadanya, dari rohnya sendiri yang akan terhubung dengan dia. Bahkan Tuhan sendiri yang memimpin roh ini, roh kita, untuk menyembah. Dan inilah yang disebut dengan kebenaran. Tanpa dipimpin oleh Roh Kudus, roh kita ini dalam menyembah, tidak mungkin kita bisa menyembah di dalam kebenaran. Jadi Yesus katakan, percayalah kepadaku. Sukar loh, kebanyakan orang selain orang Kristen tidak akan bisa percaya kepada Yesus. Di sini Yesus tidak mengatakan percayalah kepada Allah. Kalau percayalah kepada Allah gampang, ya. Tetapi Yesus di sini katakan percayalah kepadaku. Hanya orang yang percaya kepada Tuhan Yesus bisa menjadi penyembah yang benar. Berarti di luar itu tidak ada penyembah yang bisa disebut sebagai penyembah yang benar. Ayat yang ke-22. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal.
Atau di atasnya dikatakan begini, bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Artinya bahwa penyembah yang tidak benar itu akan tergantung, akan terpesona dengan tempat. Ya. Mereka tidak akan pernah mengetahui bahwa bait Allah yang selalu ada roh Allah di dalamnya, itu adalah tubuh kita. Ya. Kalau kita masih mengagung-agungkan tempat, maka kita belum bisa dikategorikan sebagai penyembah yang benar. Penyembah yang benar dimanapun dia bisa menyembah Allah. Karena dia tidak tergantung tempat. Penyembah yang benar itu tergantung rohnya itu terkoneksi atau tidak dengan Tuhan. Itu loh. Ya. Anda mungkin mengatakan, Pak, tapi kok ada tempat yang enak, yang hadirat Tuhannya terasa, ada tempat yang tidak enak, yang kering. Itu karena dipengaruhi oleh orang-orangnya yang hadir. Ingat. Bukan karena tempatnya, tetapi karena orang-orangnya yang hadir yang menentukan. Apakah orang-orang itu rohnya terkoneksi dengan Allah, atau roh orang-orang tersebut terpisah dengan Allah. Sehingga ketika penyembah-penyembah yang adalah pribadi demi pribadi ini berkumpul, maka tempat itu akan dipenuhi dengan kehadiran Tuhan. Jadi, kalau satu tempat atau satu gereja itu hadirat Tuhan tidak termanifestasikan, tidak bisa dirasakan, maka kita juga bisa mengetahui bahwa sebenarnya orang-orang yang terkumpul itu bukanlah penyembah-penyembah yang menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Mungkin mereka menyembah Tuhan karena tempat. Ingat, karena tempat. Yang kedua, ayat 22. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Ada orang-orang yang menyembah pokoknya ikut aja. Tidak pernah diajar bagaimana menjadi penyembah yang benar. Tidak diajar, hanya ikut-ikutan. Di sini dikatakan, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Berarti tidak ada hubungan dengan yang disembahnya. Hanya ikut-ikutan. Mungkin kalau sederhananya kita katakan adat. Ya, adat bisa. Atau kalau Kristen KTP bisa. Hanya ikut-ikutan aja. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Tetapi ada juga yang lebih baik. Tetapi bukan ini juga yang dimaksud oleh Tuhan. Dikatakan kami menyembah apa yang kami kenal. Artinya bahwa orang-orang Israel itu menyembah Allah karena mereka sejak dari kecil sudah diajar tentang Allah. Diajar. Dan banyak gereja juga yang seperti ini. Jemaat diajar untuk menyembah. Ya, diajar untuk menyembah. Ini lebih baik daripada menyembah yang tidak dikenal. Tetapi ini pun bukan yang dimaksud oleh Tuhan. Ya. Yang dimaksud oleh Tuhan di sini dikatakan, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang. Ya. Berarti di ayat 22 ini, yaitu yang menyembah Allah yang tidak dikenal dan menyembah Allah yang dikenal melalui pengajaran,
Ini belum sampai di level yang Tuhan tetapkan ini di ayat 23. Ya. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah benar, sekarang penyembah yang benar. Ya. Jadi yang menyembah karena tempat, yang menyembah karena ikut-ikutan, yang menyembah karena sudah diajar, dibimbing sejak dari kecil, belum masuk ke level penyembah yang benar. Penyembah yang benar akan menyembah Bapa, dikatakan, dalam roh. Kebenarannya tunggu dulu. Dalam roh. Sekarang. Berarti bahwa roh kita itu harus hidup sudah. Kita harus lahir baru. Bahkan mungkin harus penuh Roh Kudus sudah. Ya. Ini yang dimaksud sebagai penyembah-penyembah yang benar. Rohnya aktif. Bahkan penyembah-penyembah yang benar akan sampai dalam level. Anda pernah mendengar dulu minta roh doa. Loh, roh doa itu apa? Bukan berarti kalau kita punya roh doa kemudian kita berdoa terus. Tidak. Orang yang mempunyai roh doa itu, sekalipun dia sudah selesai berdoa, ketika dia menjalankan aktivitasnya, pikirannya, manusia batiniahnya tetap terbeban untuk memenangkan jiwa. Selalu kepikiran orang-orang yang belum kenal Tuhan. Itu roh doa. Jadi kalau kita hanya mempunyai saat teduh, tetapi selesai saat teduh kita menjalankan aktivitas sehari-hari sama sekali tidak kepikiran, tidak sedih, tidak menangisi, tidak menginginkan jiwa-jiwa yang terhilang itu diselamatkan, berarti kita belum mempunyai roh doa. Oleh karena itu Yesus katakan, Dia yang mengajarkan tentang penyembah yang benar. Yesus mengatakan di ayat yang ke-34 dikatakan begini, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Menyelesaikan pekerjaan Tuhan Bapaknya ini apa? Menyelesaikan pekerjaannya kalau kita lihat di ayat yang ke-35 itu berbicara tentang tuaian. Tuaian jiwa-jiwa. Jadi sehari-hari kan yang disebut makanan itu kan kegiatan sehari-hari. Kehidupan sehari-hari dari Yesus yang membuktikan bahwa dia mempunyai roh doa adalah dia selalu memikirkan bagaimana menyelamatkan, bagaimana menyembuhkan, bagaimana melepaskan jiwa-jiwa yang terikat. Itulah roh doa. Itulah roh doa. Jadi tidak semua orang memiliki roh doa. Ya. Nah, penyembah-penyembah di sini dikatakan, penyembah-penyembah yang benar akan menyembah Bapa di dalam roh. Kata penyembahan keluar pertama kali di dalam kitab Kejadian. Kejadian pasal 22 tentang Abraham yang mempersembahkan Ishak. Ya. Kejadian 22 kita lihat sebentar saja sekilas. Ayat pertama kita lihat. Setelah semuanya itu Allah mencoba, terjemahan yang lebih tepat mengatakan menguji Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sautnya, ya Tuhan.
Ya. Kemudian Tuhan memberikan perintah firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini, aku beserta anak ini akan pergi ke sana, kami akan sembahyang. Inilah kata penyembahan pertama. Kami akan sembahyang. Sebenarnya terjemahannya mengatakan kami akan menyembah. Ya. Jadi kita lihat bahwa seorang penyembah adalah orang, di sini digambarkan sebagai Abraham. Abraham adalah orang yang bisa mendengar suara Tuhan. Tanpa kita, roh kita hidup, tanpa kita bisa mendengar suara Tuhan, kita tidak bisa menjadi penyembah yang benar. Kata yang benar, ketika Abraham mendengar suara Tuhan, semua perintah Tuhan, maka Abraham langsung melakukannya. Inilah yang menyembah di dalam roh dan kebenaran, melakukan apa yang didengarnya. Melakukan apa yang diperintahkan, melakukan hasil dari koneksinya dengan Tuhan. Jadi kalau kita selalu tidak mentaati Tuhan, maka kita tidak bisa menjadi penyembah yang benar. Dan Abraham sebagai penyembah, Anda lihat kira-kira apakah sebelum Abraham itu akan menusuk, membunuh Ishak sebagai korban, apakah Abraham menyanyikan lagu penyembahan? Tidak. Berarti seorang penyembah adalah orang yang taat, orang yang rela berkorban. Saya percaya bahwa Abraham pun mungkin menangis ketika akan menusuk Ishak anaknya. Ya. Ada sesuatu yang menyakitkan ketika dia berusaha untuk tunduk taat, hidup dalam kebenaran. Ada sesuatu yang menyakitkan, tetapi itu dilakukan. Itulah Abraham. Itulah penyembahan. Jadi penyembah adalah seorang yang memberi. Ketika kita berbicara tentang penyembahan, paling mudah adalah ketika raja-raja yang sudah ditundukkan datang kepada raja yang menundukkan. Mereka menghadap, mereka menyembah, mereka pasti membawa upeti. Dan upetinya itu seperti tadi pagi saya katakan, tidak dicocokkan satu dengan yang lain. Kamu mau memberi apa? Nilainya berapa? Oh, mana ya yang terendah? Saya mau kasih yang terendah juga. Oh, tidak. Namanya penyembahan, mereka akan berusaha memberi yang terbaik. Bahkan kalau kita perhatikan penyembahan Abraham atas permintaan atau perintah dari Tuhan, Tuhan pun tidak pernah meminta yang tidak dipakai oleh kita. Bukankah para murid semuanya berarti adalah penyembah? Karena mereka melakukan perintah Tuhan dari awalnya. Tinggalkan segalanya lalu ikut aku. Tanpa syarat itu,
Para murid tidak bisa dipakai oleh Tuhan. Para murid tidak bisa dan tidak layak untuk menjadi penyembah. Jadi penyembah ini sungguh-sungguh membutuhkan anugerah dari Tuhan. Ya. Jangan sampai kalau kita menamakan penyembah, diri kita penyembah, justru kita ini adalah orang yang tamak. Jangan. Ya. Jangan. Saya tidak tahu apakah masih ada penyanyi-penyanyi rohani yang kalau diundang ke satu daerah mereka yang memberi, ataukah masih harus tawar-tawaran, taken kontrak. Yang saya tahu sih taken kontrak ya. Ya, taken kontrak ya. Tetapi penyembah bukan berusaha mendapat, yang namanya penyembah itu akan memberi. Yang namanya penyembah akan mempersembahkan sesuatu. Jadi kalau masih tengkar soal perpuluhan boleh atau tidak, harus atau tidak usah bicara penyembahan. Karena perpuluhan itu adalah yang terkecil. Bahkan saya mau katakan, kalau boleh takut, saya tidak pernah takut dengan perpuluhan, untuk memberi perpuluhan. Kalau boleh takut, seandainya takut, persembahan khusus itu lebih menakutkan. Karena kalau sudah persembahan khusus, Allah berbicara langsung. Dia bisa minta rumah kita. Dia bisa minta mobil yang terbaik dari kita. Dia bisa minta yang tidak masuk akal. Itu persembahan khusus. Kalau hanya perpuluhan, asal Anda disiplin dari awal, ini bukan sesuatu yang memberatkan. Asal Anda mengasihi Tuhan, maka ini bukan sesuatu yang memberatkan. Ya. Tetapi persembahan khusus, itu sama seperti Abraham mempersembahkan Ishak. Itu persembahan khusus. Dan itu dilakukan dan bisa dilakukan oleh penyembah-penyembah. Jadi saya tekankan, kalau perpuluhan saja sudah jadi bantahan, tidak usah bicara penyembahan. Ya. Kita lihat di dalam Matius, coba lihat. Matius pasal yang kedua, tentang orang Majus. Pasal 2 ayat yang kedua. Orang Majus ini bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ya, menyembah dia. Ayat yang ke-11. Maka masuklah mereka, orang-orang Majus itu, ke dalam rumah itu dan melihat anak itu, Yesus bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan saya menekankan lagi, persembahan mereka bisa mencukupi Yusuf, Maria, dan Yesus tinggal di luar negeri bertahun-tahun. Jadi Anda bisa bayangkan persembahannya. Ya. Itulah penyembah. Oleh karena itu selalu saya katakan, kalau Anda menjadi penyembah, Anda pasti bukan orang yang pelit. Kalau Anda masih pelit, Anda bukan penyembah. Kalau kita masih pelit, maka kita bukan penyembah. Orang-orang Majus ini mengatakan, kami datang untuk menyembah dia. Kira-kira kembali, apakah orang Majus ini datang sambil menyanyi? Tidak kan? Mereka datang dengan kelelahan mungkin. Ketika mereka mempersembahkan persembahannya, tidak ada lagu pelan yang menyertainya.
tetapi sikap hormat mereka berlutut menyembah. Ya. Kemudian kita lihat penyembahan di Perjanjian Baru di kitab Roma pasal 12. Roma pasal 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Kalau kita menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran, roh kita terhubung, kita bisa mendengar perintah-perintah Tuhan dan kita melakukannya sebagai menyembah di dalam kebenaran, maka ujung-ujungnya bukan hanya kekayaan kita yang dipersembahkan, tetapi tubuh kita dikatakan. Tubuh kita berbicara, seluruh hidup kita dipersembahkan kepada Tuhan. Karena toh Anda pada akhirnya ujung-ujungnya harus memilih juga. Seluruh hidup kita tidak akan pernah menjadi milik atau ada dalam kuasa kita sendiri. Pada akhirnya seluruh hidup kita ini hanya akan dipersembahkan satu kepada Tuhan atau kepada antikris pada akhirnya. Sama-sama dipersembahkan, tinggal milih aja. Ya. Tetapi kalau Anda mencintai dunia, saya mau katakan, pada akhirnya Anda akan mempersembahkan seluruh hidupmu kepada antikris. Ya. Pada akhirnya itu yang akan terjadi. Perkembangannya begitu cepat. Ya. Bahkan banyak pendeta khotbahnya menakut-nakuti. Bagi saya, akhir zaman selalu berbicara, kita akan jadi mempelai. Bukankah itu tujuan kita? Artinya ketika berbicara akhir zaman bukan sesuatu yang menakutkan, tetapi kita akan sampai pada tujuan kita. Ketika berbicara tentang akhir zaman, kita berbicara tentang Tuhan Yesus yang menang, bukan antikris yang berkuasa penuh. Ketika berbicara tentang akhir zaman, kita akan mengalami pengangkatan dan kita bukan dianiaya tetapi kita menonton dari atas. Itu yang terjadi. Banyak hamba Tuhan yang memperkirakan dan menyampaikan dan semakin menakut-nakuti. Segala macam chip, segala macam 3 hal yang harus diwaspadai dari laptop segala macam. Ya. Padahal Bill Gates sudah mengatakan, lama-lama juga sebentar lagi smartphone juga tidak akan laku. Karena akan ada tato tubuh di mana kita bisa berhubungan ketika tato itu ada di tubuh kita. Langsung aja jadi smartphone-nya itu di tubuh kita. Ya, itu sudah ada di pemikiran dari Bill Gates. Jadi Anda bisa bayangkan dunia akan bergerak dengan cepat seperti ini. Tetapi saya tidak mau bahas itu. Saya mau katakan tenang, semuanya ada di dalam kontrol Tuhan. Apalagi kalau sudah seluruh tubuh, seluruh hidup kita dipersembahkan kepada Tuhan. Berarti yang berkuasa penuh atas hidup kita adalah Tuhan. Dan Yesus bahkan katakan, dari semua yang engkau percayakan kepadaku Bapa, tidak ada yang terhilang satupun kecuali satu saja yang memang sudah ditetapkan untuk binasa. Jadi ketika kita sampai dalam level penyembah yang benar, yang mempersembahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan, saya mau katakan, akhir zaman bukan sesuatu yang menakutkan. Akhir zaman adalah waktu pentahbisan
tulisan bahwa kita adalah pemenang, bahwa kita adalah orang yang berhak menerima mahkota demi mahkota yang tersedia. Kembali kepada Injil Yohanes. Jadi kita sudah lihat penyembah-penyembah, bagaimana Abraham menyembah, bagaimana orang-orang Majus menyembah, bagaimana Paulus mengajarkan sebagai penyembahan yang benar juga. Kita sudah melihat itu. Ayat 23 dari Yohanes 4. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Jadi Anda perhatikan, ada penyembah-penyembah yang tidak dikehendaki Bapa. Ada penyembah-penyembah yang dikehendaki Bapa. Tetapi semuanya menyebut diri sebagai penyembah. Tetapi yang harus jadi perhatian kita adalah, apakah kita ini adalah penyembah seperti yang dikehendaki Bapa, atau penyembah semau kita sendiri, suka-suka kita. Ini yang harus diperhatikan. Karena Allah itu roh dikatakan, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Allah itu roh. Allah itu roh. Tidak kelihatan, tidak bisa didengar dengan tubuh jasmani kita. Yang bisa melihat Allah yang adalah roh kita. Yang bisa mendengar suara dari Tuhan yang adalah roh. Dan pasti kedengaran di alam roh itu adalah roh kita juga. Oleh karena itu di sini dikatakan Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Otomatis kebenaran ini nanti berbicara tentang hasil dari koneksi roh kita dengan roh Tuhan. Ya, ketika kita mentaati semua perintah Tuhan, semua suara Tuhan yang kita dengar, maka kita bergerak kepada menyembah dengan benar. Kan sama kan? Abraham mendengar, dan ketika dia melakukannya, mentaatinya, dia menyembah dengan benar. Orang Majus melihat tanda bintang. Ketika mereka mengerti, oh ada raja yang harus disembah, dan mereka melakukannya, mereka menyembah dengan benar. Ketika Paulus mengatakan persembahkan tubuhmu, maka kita akan mempunyai atau melakukan ibadah yang benar, ibadah yang sejati dikatakan, ibadah yang benar. Kalau kita tidak melakukan apa yang kita dengar, maka mungkin kita menyembah dalam roh tetapi tidak dalam kebenaran. Di sini nantinya akan ada orang-orang yang peka tetapi tidak hidup dalam kebenaran. Katanya mendengar suara Tuhan, tapi kok seperti ini? Kok suka marah, suka tersinggung, kok suka nipu, kok suka bohong, dan sebagainya. Karena mereka hanya menyembah dalam roh tetapi tidak dalam kebenaran. Jawab perempuan itu kepada Yesus, aku tahu bahwa Mesias akan datang yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Pada waktu itu datanglah murid-muridnya dan mereka heran. Saya tidak akan baca ini, langsung ayat 28 yang saya akan bahas. Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ. Perhatikan di sini bahwa perempuan itu meninggalkan tempayannya. Bukankah itu saya katakan hasil usahanya dia?
Dia bawa tempayan, ngambil air di sumur. Ya. Tetapi ketika dia bertemu dengan Yesus, dia meninggalkan itu. Dia langsung memberitakan tentang Yesus ini kepada orang-orang kotanya. Tetapi saya tidak bahas itu sebagai orang yang mempunyai roh doa. Saya tidak akan bahas itu. Ya. Tetapi lihat di sini bahwa untuk menjadi penyembah pun wanita ini meninggalkan yang sudah diusahakan. Kemudian lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ. Loh, ini tidak mudah loh. Perempuan ini bukankah orang yang hidup di dalam perjinahan, di dalam percabulan? Sehingga dikatakan perempuan ini mengambil air pada jam 12 siang. Di mana jarang ada orang keluar rumah pada waktu itu. Ya. Wanita-wanita yang benar biasanya ngambil air bersama teman-temannya yang lain sambil ngobrol di pagi hari atau di sore hari. Bukan di siang hari. Ya. Perempuan ini mau menjauhi. Dia tidak berani bertemu dengan orang-orang. Karena dia akan dihakimi. Tetapi perhatikan, saya mau katakan. Ketika engkau menjadi penyembah, engkau harus dimerdekakan terlebih dahulu dari masa lalu. Engkau harus dimerdekakan dari traumamu. Engkau harus dimerdekakan dari semua yang membebani, yang mengikatmu. Baru engkau akan jadi penyembah. Karena Alkitab katakan di dalam Korintus kalau tidak salah, di mana ada roh, maka di sana ada kemerdekaan. Sebelum roh ini memimpin kita membentuk menjadi penyembah, maka roh ini juga harus memerdekakan kita dari semua ikatan-ikatan dosa, dari semua trauma-trauma masa lalu, dari semua yang mengikat kita. Sehingga kita tidak akan mengalami kebebasan. Roh Kudus harus menghancurkan itu. Di mana ada roh, maka di sana ada kemerdekaan. Sidang jemaat, kalau Roh Kudus ada di dalam kita, tubuh kita akan merdeka dari sakit penyakit. Pikiran kita akan merdeka dari semua pikiran buruk, dari semua trauma. Kita akan dimerdekakan. Kalau memang Roh Kudus ada di dalam kita. Kalau Roh Kudus memang ada di tempat ini juga, maka semua yang hadir akan dimerdekakan oleh Roh Kudus. Itulah kebenarannya. Jadi lihat perempuan ini, perempuan yang menyendiri, perempuan yang tidak mau ketemu dengan orang lain, sekarang berubah. Lalu pergi ke kota dan berkata kepada semua orang yang di situ. Sebelum kita membebaskan diri kita dari pengalaman-pengalaman pahit, trauma-trauma masa lalu, kita tidak akan bisa menjadi penyembah. Yang bisa kita kerasukan. Ya. Orang kalau, apalagi kalau perempuan ya, kalau sudah emosinya tidak stabil, gampang nangis, gampang marah, pemalu, terlalu pemalu. Dari pengalaman saya, kalau saya doakan orang itu tanpa menengking roh jahat pun, orang itu pasti manifest. Ya. Oleh karena itu diperlukan Roh Kudus untuk memerdekakan orang itu. Baru kemudian rohnya sendiri diperbarui dan diaktifkan oleh Tuhan. Dan orang itu baru siap menjadi penyembah. Penyembah yang benar, yang menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Ingat, penyembah yang benar jangan diturunkan sedemikian rupa levelnya hanya sebatas penyanyi.
Seorang penyembah adalah orang yang rohnya aktif dan mentaati ketika terhubung, maka orang ini juga akan mentaati apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Seorang penyembah tidak bisa tidak, mereka harus menjadi orang yang murah hati. Abraham memberikan Ishak, ya, orang Majus memberikan emas, mur, dan kemenyan. Paulus mengajarkan kepada jemaat di Roma, mau ibadah yang sejati, mau jadi penyembah yang benar, persembahkan seluruh hidup. Kiranya Tuhan memberkati kita dan memimpin kita di akhir zaman ini menjadi penyembah-penyembah yang benar. Tuhan berkati.